Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du nukhlisu niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita yang kita laksanakan pada setiap hari Jumat dan Selasa jam 1. Alhamdulillah hari ini hari Jumat, hari baik, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah hari Jumat ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah, dan semoga apa yang kita laksanakan ini dicatat Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam, marilah selalu kita sampaikan, kita aturkan pada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih pada hari ini hari Jumat, marilah kita perbanyak baca sholawat. Mudah-mudahan kita dengan perbanyak baca sholawat kepada baginda Rasul, kita mendapatkan barokah dari sholawat ini, dan nantinya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, para santri yang dirahmati Allah, para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang bahasan yang berkaitan dengan kitab nikah, yang pada kesempatan ini kita akan membahas qaul muallif wala yajuzu an yusarriha bi khitbatin nikah, bi khitbati mu'taddatin ila akhirih. Yaqul mu'allif rahimahullah wala yajuzu, dan tidak boleh apa an yusarriha, berterus terang, siapa seseorang, siapa rajul, bi khitbati mu'taddatin, dengan meminang wanita yang masih dalam masa iddah. Jadi tidak boleh bagi seorang laki-laki berterus terang dalam meminang wanita atau perempuan yang sedang melaksanakan iddah. Baik iddahnya ini iddah raj'iyah maupun iddah bain. Nah, iddah raj'iyah artinya iddah yang
yang masih bisa rujuk kembali. Itu atau raj'iyah. Iddah setelah ditalak 1 maupun talak 2. Itu kan masih bisa rujuk kembali dengan suaminya. Maupun yang sudah ditalak bain. Talak bain itu sudah selesai, sudah talak 3. Jadi wanita yang masih dalam masa iddah, baik itu iddah raj'iyah maupun iddah bain, ya, maka seseorang tidak boleh terus terang dalam meminangnya. Ya. Nah, terus terang itu seperti apa? Misalnya dia mengatakan, saya ingin menikah denganmu. Itu namanya terus terang, ya, tasrih. Saya ingin menikahimu. Itu namanya tasrih. Begitu juga bagi sang perempuan, ya. Ini bagi sang wanita ini juga haram baginya berterus terang juga dalam menerima pinangan. Haram juga berterus terang dalam menerima pinangan. Ya, seperti dia mengatakan saya setuju. Nah, jadi baik yang meminang maupun yang dipinang, ya, wanita yang masih talak masih masa iddah raj'iyah atau baik ini tidak boleh tasrih, ya, tidak boleh terus terang dalam meminang, ya, maupun menerimanya. Yang dipinang juga tidak boleh juga terus terang dalam menerima. Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum larangan ini berlaku bagi selain suami yang menceraikannya. Bagi selain suami yang menceraikan. Adapun suami yang menceraikannya, maka boleh baginya berterus terang dalam meminang istri yang ia ceraikan yang sedang melaksanakan iddah. Artinya suami yang mentalak 1, mentalak istrinya dengan talak 1 atau talak 2. Nah, ini istri yang sudah ditalak 1 itu, kalau dia masih dalam masa iddah, maka dia boleh meminang lagi. Boleh terus terang meminang kembali. Karena itu kan masih boleh rujuk. Masih boleh rujuk. Rujuk kembali itu boleh. Atau suami yang mengkhuluk istrinya dengan tebusan harta tertentu. Maka boleh baginya berterus terang dalam meminang istri yang dia ceraikan yang sedang melaksanakan iddah. Dan tidak haram bagi sang istri, ya, tersebut berterus terang dalam menerima pinangan itu. Jadi larangan atau haramnya berterus terang dalam meminang wanita mu'taddah, wanita yang masih dalam masa iddah itu adalah bagi yang bukan mantan suaminya. Bukan mantan suami, punya orang lain. Ya, orang lain. Wa yajuzu an ya'rida laha wa yankihaha ba'da inqida'i iddatiha. Dan sebelum itu perlu juga tadi yang nggak boleh itu berterus terang. Adapun kalau kinayah, ya, meminang tapi bentuknya itu kinayah itu sindiran. Jadi yang nggak boleh itu kalau tasrih atau sorih, ya sorih dengan meminang wanita mu'taddah.
itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya bentuknya itu kinayah, sindiran, ya, maka boleh. Di sindiran itu gimana? Yaitu ucapan yang terdapat kemungkinan antara keinginan untuk menikahi atau lainnya. Itu namanya kinayah. Jadi tidak langsung menohok gitu ya. Gak sore, tapi ada ya sindiran. Kalimat sindiran itu bisa mengandung makna meminang ya, atau mengandung makna yang lain. Itu namanya kinayah. Kinayah dalam khitbah ya. Maka dalam hal ini boleh ya, jika perempuan yang dipinang sedang melaksanakan iddah bain. Ya. Jika perempuan yang dipinang sedang melaksanakan iddah bain. Sebagaimana perempuan yang melaksanakan iddah karena kematian atau talak 3. Itu boleh ya. Gimana bentuk kinayah itu? Seperti mengatakan banyak yang menginginkanmu, banyak lelaki yang menginginkanmu. Dan kemudian menikahi usai iddah. Ini masuk di sini, di sini wa yujuzu an yu'arrid laha wa yankihah. Dan ini boleh yu'arrid itu menawarkan ya. Menawarkan laha terhadapnya wa yankihaha ba'da qida iddatiha, setelah dan menikahinya ba'da qida iddatiha, setelah berakhirnya masa iddah. Jadi menawarkan, boleh menawarkan kepada mu'taddah dan menikahinya setelah habis masa iddahnya. Ya, kalau sudah habis masa iddahnya baru boleh. Ya. Kalau sudah habis masa iddahnya baru boleh ya menawarkan untuk meminangnya dan menikahinya. Itu boleh. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, belum habis masa iddahnya, tidak boleh. Kecuali tadi kalau bentuk pinangannya itu berupa kinayah. Itu pun hanya boleh kepada wanita yang ditalak bain atau masa yang iddahnya itu wanita yang masih ditalak bain, iddah bain atau iddah karena kematian. Kemudian yaqul ma'allif rahimahullah wan nisa'u ala darbayn. Wanita itu terbagi menjadi 2. Wanita itu terbagi menjadi 2. Sayyibatin wa abkarin, yaitu wanita yang sayyibat, yang sudah tidak perawan, alias janda. Wanita yang sudah tidak perawan, alias janda. Jadi sayyib itu wanita yang sudah menikah, yang sudah pernah menikah. Itu namanya sayyib, janda. Wa abkarin, dan wanita yang masih perawan, yang belum pernah menikah.
Maka fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha 'ala nikah. Fal bikru, maka wanita yang masih perawan, perempuan yang masih perawan, yajuzu boleh lil abi bagi bapaknya wal jaddi dan kakeknya apa ijbaruha memaksanya alan nikahi atas pernikahan. Makanya bapak dan kakek itu disebut dengan wali mujbir. Bapak dan kakek itu disebut dengan wali mujbir. Apa wali mujbir itu? Ya, wali yang punya hak untuk memaksa anak gadisnya yang masih perawan untuk menikah. Meskipun tanpa persetujuan, meskipun tanpa izin dan persetujuan dari mempelai perempuan ini, dari anak perempuannya ini. Jadi mau tidak mau, ya, mau tidak mau, maka ayahnya ini atau kakeknya ini boleh memaksa terhadap anak perempuannya yang masih perawan dengan calon suami, meskipun dia tidak setuju, meskipun dia tidak mau. Ya. Tapi dengan syarat. Tapi ada syaratnya. Jadi bapak atau kakak itu boleh memaksa anak gadisnya yang masih perawan untuk menikah dengan calon suami pilihan, ya, pilihan ayahnya atau kakeknya itu boleh memaksa dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Yang pertama sekufu. Harus sekufu. Di wanita yang masih perawan, ya. Jadi anak perempuannya tadi itu masih perawan, itu maka boleh dipaksa oleh ayah dan atau kakeknya, ayah atau kakeknya untuk menikah. Tapi dengan syarat pertama harus sekufu. Sekufu itu artinya satu level, gitu ya. Strata sosialnya itu sama, level. Misalnya kalau dari nasab misalnya sama-sama habaib misalnya. Yang satu habib, satu syarifah. Itu namanya sekufu. Yang satu misalnya guru, ya. Yang satu anaknya guru yang calonnya juga anak guru. Yang satu santri, satunya juga santri, sama-sama santri, itu namanya sekufu. Ya. Kalau misalnya tidak sekufu, maka jika mempelai perempuannya ini setuju, ya tidak ada masalah. Ya, jika setuju, mau lah ya, meskipun tidak sekufu. Ya, dia itu santri misalnya, tapi calonnya itu tidak santri, tapi dia mau, ya, maka tidak ada masalah, bisa lanjut. Tapi kalau tidak sekufu, maka boleh
Memfasah. Memfasah. Apa mufasah itu? Boleh membatalkan pernikahan. Ya, jika tidak sekufu, ya boleh si perempuan ini membatalkan pernikahan. Mufasah istilah. Kalau tidak sekufu. Kemudian syaratnya juga tidak ada permusuhan yang nyata antara mempelai putri dan ayah atau kakek. Tidak ada permusuhan yang nyata antara mempelai putri ya, dan ayah atau kakek. Kemudian tidak ada permusuhan yang nyata antara mempelai putri dan mempelai putra. Ya, sama-sama ada akurnya. Di sini boleh ijbar. Kalau misalnya anaknya perempuannya ini kalau dipaksa terjadi permusuhan yang nyata, maka dalam kondisi ini sang ayah atau kakek tidak boleh memaksa. Atau misalnya anak perempuannya ini ya ada permusuhan yang nyata dengan mempelai putra, ya, maka tidak boleh memaksa. Kemudian syaratnya lagi maharnya itu harus berupa mahar mithil. Maharnya berupa mahar mithil dan hal. Hal itu harus kontan. Ya, tidak kurang dari mahar yang sebanding. Mahar yang sebanding itu mahar yang sebanding dengan saudara-saudaranya misalnya. Kalau saudari-saudarinya itu maharnya itu misalnya yang 10 juta, ya dia harus maharnya juga 10 juta. Itu namanya mahar mithil. Jadi mahar sebanding. Tidak kurang dari mahar yang sebanding. Mahar mithil namanya. Dipaksa tapi maharnya kurang dengan dari mahar mithil. Tidak sebanding. Kakak perempuannya 10 juta, dia hanya 100.000, misalnya. Itu jauh sekali. Apalagi cuma 10.000. Dan bukan hutang, ya, harus kontan, ya. Ini apa namanya? Syarat-syaratnya ayah atau kakek ini boleh memaksa anak perempuannya yang masih perawan untuk menikah. Wasayyibu la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Wasayyibu dan wanita yang sudah menikah, yang sudah pernah menikah, janda, la yajuzu tidak boleh apa tazwijuha menikahkannya illa ba'da bulughiha kecuali setelah menyampaikan kepadanya wa idniha dan izinnya, wa idniha dan izinnya. Jadi kalau perempuan yang sudah tidak perawan, yang sudah pernah menikah, dan sudah balik, ya, ba'da bulughiha ini berarti setelah baliknya, ya, setelah balik dan mendapat izinnya.
Maka di sini dalam hal ini ayah atau kakek tidak berhak menikahkannya ya dengan calon suaminya kecuali setelah ada izin nyata ya, dan persetujuannya terlebih dahulu. Jadi harus izin dulu. Kalau anaknya, anak perempuannya sudah balik dan sayyid ya, janda dan sudah balik, maka harus minta izin, minta persetujuan darinya. Nggak boleh memaksa. Nggak boleh memaksa. Ini tentang bagaimana wanita yang masih perawan dan wanita yang sudah janda atau sudah pernah menikah. Ya, hukum menikahkannya itu bagaimana? Ya, apakah boleh dipaksa atau tidak? Ya. Artinya wanita yang boleh dipaksa oleh ayah dan kakeknya itu tergantung apakah dia ini masih perawan atau sudah tidak perawan. Ya. Kalau masih perawan maka boleh dipaksa, tapi dengan syarat-syarat tadi. Meskipun tanpa izin dan persetujuan. Tapi kalau sudah tidak perawan, sudah pernah menikah, maka tidak boleh dipaksa ya, kecuali dengan izinnya. Ya. Tidak boleh menikahkannya kecuali dengan izinnya. Ya. 12. Oke. Untuk selanjutnya kita berpindah kepada macam-macam mahram. Macam-macam mahram. Yaqul al-mu'allif rahimahullah faslun. Mungkin kita kalau cukup kita bahas semua, ya cukup berarti kita bahas besok. Lanjutkan. Wal muharramatu bin nassi 14. Dan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi bin nafsi, dengan nas Quran maupun hadis. Arba'asyrata ada 14. Jadi ada 14 wanita yang haram dinikahi berdasarkan nas Quran. Ada 14. Sab'un bin nasabi. 7 mahram bin nasabi sebab hubungan nasab. 7 mahram ini bin nasab sebab nasab. Yang pertama al-ummu, ibu, wa in alat dan terus ke atas. Jadi ibunya masuk mahram, haram dinikahi. Muharramat masuk haram dinikahi, ibunya tidak dinikahi. Ke atas berarti apa? Ke atas kakeknya, apa? Neneknya ya.
neneknya terus ke atas, bab buyutnya ya, terus ke atas pokoknya. Wa in ala terus ke atas itu hubungan nasab ke atas itu termasuk muharramat, tidak boleh dinikahi. Wal bintu, yang kedua itu anak perempuan, anak perempuannya. Wa in safalat, dan terus ke bawah, jalur ke bawah, berarti apa? Anak perempuannya, cucunya, cicitnya, terus apa lagi kalau ke bawah itu? Gantung siwur, bukan setelah cicit, bukan cocok ya. Cicit terus ke bawah itu, nah, tak boleh. Itu termasuk muharramat. Kemudian wal ukhtu, saudara perempuan. Ya, wal ukhtu, dan saudara perempuan. Ini dalam syariat Nabi Muhammad, saudara perempuan, baik itu saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan yang seayah atau yang seibu. Meskipun berbeda kandungan, nah, itu masih ada hubungan nasab, maka haram dinikahi. Kalau syariatnya Nabi Adam, nah, boleh menikah kan saudara perempuannya yang sudah satu kandungan. Syariatnya Nabi Adam. Berbeda perut, berbeda kandungan. Seperti kasus Qabil Habil itu ya. Jadi dalam syariat Nabi Adam itu boleh, misalnya kelahiran pertama, kandungan pertama itu lahir kembar laki-laki perempuan. Kandungan kedua lahir kembar laki-laki perempuan juga. Maka ini boleh dikawin silang dalam syariatnya Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu Rasul karena membawa syariat. Ya. Nabi Adam itu Nabi dan Rasul karena membawa syariat. Jadi bukan hanya Nabi, tapi juga Rasul. Nabi Rasul pertama Nabi Adam. Adapun Nabi Nuh yang dikatakan dalam hadis itu anta awalu Rasulullah. Engkau adalah Rasul pertama. Maksudnya Rasul pertama yang diutus pada orang kafir. Jadi kalau ada dalam hadis bahwa Nabi Nuh itu Rasul pertama, itu maknanya Rasul pertama yang diutus kepada orang kafir, bukan Rasul pertama secara mutlak. Rasul pertama secara mutlak siapa? Nabi Adam alaihissalam. Jadi saudara perempuan termasuk muharramat, tidak boleh dinikahi. Wal khalatu dan bibi dari jalur ibu. Bibi dari jalur ibu. Khala itu mahram, ya, tidak boleh dinikahi. Wal ammatu dan bibi dari jalur ayah. Berarti kalau khala itu saudaranya ibu, ya, saudaranya ibu, bibi, gitu ya. Kakaknya, adiknya ibu atau kakaknya ibu perempuan itu khalah namanya, itu tidak boleh dinikahi, haram dinikahi. Bibitnya dari jalur ayah, berarti saudara perempuan ayah, ya. Adiknya ayah, kakaknya ayah yang perempuan itu ammah muharramat.
tidak boleh dinikahi. Kemudian wa bintul akhi. Wa bintul akhi, anak perempuan saudara laki-laki. Berarti apa itu? Keponakan. Ya, anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan. Itu termasuk muharramat. Ya, keponakan perempuannya tidak boleh dinikahi. Kemudian wa bintul ukhti, itu juga anak perempuan dari saudara perempuannya. Anak perempuan saudara perempuan sama ponakan juga ini. Ini ponakan dari saudara perempuan. Termasuk ponakan dari saudara laki-laki. Ponakan perempuan dari saudara laki-laki, ponakan perempuan dari saudara perempuan termasuk muharramah. Ini bin nasil Quran. Ya. Keharamannya ini berdasarkan nas Al-Quran. Ini dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Allah berfirman, ya, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Mas Quran. Diharamkan atas kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian, wa banatukum, anak-anak perempuan kalian, wa akhwatukum, saudara-saudara, wa khalatukum, dan bibi kalian dari ibu, ya, wa banatul akhi, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, wa banatul ukhti, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Itu binasul Quran, ya. Jadi ada 7, ya. Afwan. Ini yang ada hubungan nasab, ya. Ada 7 yang muharramat binasul Quran, yang haramnya itu karena hubungan nasab. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya wasnatani birradha'i, dan dua perempuan birradha'i sebab sesusuan. Jadi muharramat yang 2 orang, yang 2 golongan, itu diharamkannya itu sebab sesusuan, karena hubungan sesusuan. Yang pertama al-ummu al-murdi'atu, ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui. Yang menyusuinya, berarti ibu sesusuan. Nah, kalau ibunya, ibu sesusuannya ini menjadi mahram, ya, maka otomatis anak perempuannya juga menjadi mahram. Ya. Maka sini wal ukhtu minar radha', saudara perempuan minar radha', dari sesusuan. Jadi saudara perempuan yang sesusuan. Ya. Jadi kalau ibunya, kalau ada seorang ibu punya anak perempuan, menyusui anak laki-laki orang lain, ya. Nah, karena dengan syarat-syarat tertentu, ya, rodok itu artinya sudah menyusu. Nanti kita bahas lah. Saya belum
murojaah. Robo itu syaratnya berapa kali? Ini nanti bisa ini. Jelas kalau sudah menyusul gitu ya. Kemarin banyak yang bertanya itu di Facebook. Ya. Ada ketika putrinya Syekh Abdullah Al-Qadhi di Facebook itu kan viral itu yang menikah, dan yang mendampingi ada Syekh Jamil, Syekh Jamil Halim sama Syekh Husam Qarafi, Syekh Jamil Halim dan Syekh Husam Qarafi. Dan ketika mendampingi itu mepet sekali. Itu kalau bagi yang nggak tahu mungkin bisa jadi ini ya, bertanya-tanya itu. Kok ini kan bukan anaknya, kok mepet sekali? Tidak boleh kalau bukan mahramnya, mepet itu kan tidak boleh ya. Sentuhan itu tidak boleh, meskipun tidak sentuhan kulit, sentuhan itu mepet gitu ya, itu kan tidak boleh. Ternyata ya, banyak yang bertanya itu. Ternyata setelah saya konfirmasi, saya sudah husnudzon ya, itu kayaknya ini sudah dijadikan anak sesusuan kan. Nah, ternyata benar setelah saya konfirmasi kepada salah satu ustadz dan sudah konfirmasi ke Beirut, itu memang ini ya, karena tidak mungkin, karena masyarakat kita itu sangat menjaga syariat ya, sangat menjaga syariat. Ya. Salaman aja tidak mau, apalagi sampai seperti itu. Jadi ternyata memang putrinya Syekh Abdullah yang bungsu. Jadi Syekh Abdullah itu kan ketika umur kurang lebih 90 tahun itu menikah ya dengan wanita ya, salah satu muridnya gitu ya. Menikah lagi dan punya anak. Umurnya sudah 90 tahun lebih. Punya anak namanya Fatimah. Baru-baru ini menikah. Tapi ternyata memang putrinya Syekh Abdullah itu sudah dijadikan anak sama Syekh Jamil sama Syekh Husam, anak sesusuan. Disusukan, berarti ketika masih bayi disusukan. Jadi apa namanya? Jadi kalau sudah ada seorang ibu yang menyusui anak laki-laki orang lain, anaknya orang lain, maka otomatis itu menjadi saudara atau ibunya ya, jadi ibunya, ibu susuan, maka jadi mahram. Nah, seperti halnya Rasulullah SAW ketika masih kecil itu disusukan kepada siapa? Halimah As-Sa'diyah. Di Halimah As-Sa'diyah itu ibunya Rasulullah, jadi ibu yang sesusu. Otomatis putri ya dari ibunya sesusu itu jadi saudara sesusu. Ya. Mungkin itu untuk sementara waktu ya. Untuk selanjutnya kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya, barakallahu fikum wal afu minkum wa halal musalli illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.